assalamualaikum, balik lagi di channel aku Winda. Oke, di video kali ini aku mau food prep lauk ya teman-teman. Jadi di video food prep aku minggu kemarin itu aku ngomongnya untuk lauk itu kurang ya teman-teman. Aku mau beli lagi kalau lauknya yang aku food prep minggu kemarin udah habis gitu ya. Tapi per aku dubbing ini lauk pauknya masih ada sekitar untuk 3 menuan gitu ya teman-teman. Tapi ini aku beli lagi untuk 3 macam lauknya. Itu ada kerang, tadi aku beli kerang ya 1 bungkus. Terus itu ada ikan, aku kurang tahu ya itu ikan apa. Kayaknya kayak ikan putian gitu, kurang tahu ya teman-teman, bentuknya gepeng kayak gitu. Kalau digoreng ini enak banget teman-teman, apalagi digorengnya itu garing ya. Nah aku beli ikan ini karena hari Jumat itu kan anak aku ada bekal ya, harus harus bawa ikan gitu ya teman-teman. Jadi aku beli ikan yang mau digoreng kayak gitu. Selain digoreng, anak aku kurang suka ya teman-teman. Terus aku juga beli ayam ya, ini daging ayam yang bagian dadanya udah aku fillet ya teman-teman. Terus aku juga beli daun pisang 2 ikat. Terus ini ada jamur 1 bungkus untuk campuran suwir ayam ya teman-teman. Aku mau bikin suwir ayam. Terus ini ada cabe sama serai ya. Ini aku suka banget serainya, gede-gede banget ya teman-teman. Ini rencananya kan aku mau bikin kayak nasi bakar gitu ya teman-teman, mau langsung bikin gitu setelah food prep ini dan setelah masak. Tapi aku udah capek banget ya teman-teman. Aku bikin nasi bakarnya itu 2 hari kemudian gitu ya. Jadi untuk videonya aku pisah aja. Nah nasi bakarnya ini nanti aku nggak makan di rumah ya, aku mau bikin bekal buat di kereta ya teman-teman. Jadi aku hari Jumat mau mudik gitu karena ada ipar aku mau nikah gitu ya teman-teman. Jadi aku mudiknya naik kereta. Udah 3 kali ini ya aku naik kereta, udah ketagihan banget karena sekarang kondisinya kan udah baik-baik aja ya teman-teman. Nggak khawatir ada corona atau gimana, entah coronanya udah habis atau gimana aku nggak tahu. Tapi yang pasti sekarang itu udah aman banget ya teman-teman. Tapi tetap ya cuacanya lagi nggak enak, harus jaga kesehatan juga gitu ya. Malahan sekarang kondisi perekonomian ya yang sakit ya teman-teman. Jadi ya kita sebagai ibu rumah tangga harus siap-siap ya teman-teman. Untuk belanja-belanjanya agak ditekan ya teman-teman. Jadi aku sekarang itu jarang banget ya buang-buang makanan. Kalau dulu aku belanja mingguan itu lebih-lebih gitu ya teman-teman. Masaknya juga kebanyakan hasilnya itu dibuang kayak gitu ya teman-teman. Tapi sekarang itu aku menekan budget banget ya teman-teman ya, untuk persiapan tahun depan. Katanya sih mau ada resesi gitu ya teman-teman. Jadi perekonomian di Indonesia ini atau perekonomian di keluarga aku itu lagi menurun gitu ya. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga harus pintar-pintar mengatur. Nah ini aku mau sedikit cerita ya teman-teman. Untuk resesi, katanya kan tahun depan mau ada resesi gitu ya. Tapi kalau di keluarga aku ini udah tahun-tahun kemarin, setelah aku bangun rumah terus tahun-tahun kemudian itu udah agak menurun. Karena apa? Karena suami aku kan kerjanya di pabrik ya, dan pabriknya itu kayak bikin bak mandi dari marmer gitu loh teman-teman, kayak batap kayak gitu. Nah itu kerjasama sama luar negeri gitu ya, kalau nggak salah di Australia atau Singapura gitu ya, aku kurang tahu juga. Nah
Yang di luar negerinya sana kan apa ya, lagi perang-perang gitu, nggak tahu perang-perangnya di mana, itu di Ukraina atau di mana gitu ya, aku kurang mengikuti sih ya teman-teman. Nah karena ada perang itu sekarang kan perekonomian lagi merosot ya teman-teman, apalagi kalau di pabrik di tempat suami aku kerja gitu, karena kerja sama luar negeri juga kayak gitu ya teman-teman, itu ikut mengalami dampaknya gitu ya teman-teman. Jadi sekarang itu ya alhamdulillah suami aku masih digaji sama bosnya gitu ya, masih kerja, masih dipakai gitu. Tapi yang lainnya itu udah keluar ya teman-teman. Ya ada yang keluar sendiri, ada yang dikasih pesangon, dikeluarin kayak gitu-gitu ya. Jadi di pabrik tempat suami aku kerja ini udah lama banget ya teman-teman melakukan PHK karyawan gitu. Katanya sih tahun depan ini, tahun 2023 itu bakalan banyak banget PHK karyawan gitu ya, karena adanya resesi ini pastinya pabrik-pabrik itu apalagi yang kerjasama sama luar negeri gitu ya teman-teman, itu bakalan banyak banget sih katanya. Jadi siap nggak siap ya teman-teman, kayak aku tuh siap nggak siap menghadapi ini semua. Dan sekarang itu suami aku lagi berusaha banget untuk cari tempat kerja yang lainnya kayak gitu ya teman-teman, untuk memperbaiki perekonomian keluarga kami gitu ya, apalagi anak udah sekolah gitu ya teman-teman. Meskipun masih TK, sekarang tuh biaya-biaya sekolah mahal banget ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kondisinya sama kayak aku, tetap semangat ya, bisa nggak bisa ya harus bisa gitu ya, tetap semangat demi anak yang punya anak sekolah, tetap berjuang juga. Dan kita sebagai apa ya, ibu rumah tangga sebenarnya itu harus bisa apa ya, mencari sampingan gitu ya teman-teman ya. Pastinya kayak apa yang bisa dilakukan ibu rumah tangga di rumah, kayak jualan makanan, buka PO. Nah kayak aku ini sekarang lagi buka usaha sampingan, jual bolen gitu ya teman-teman ya, meskipun masih terima PO ya, karena kan kalau stok terlalu beresiko ya teman-teman, dengan apa ya, modal seadanya gitu. Jadi kita terima PO aja, yang bisa masak juga. Aku sebenarnya kepikiran sih teman-teman, pengen buka apa ya, kayak catering gitu. Siapa yang mau pesan makanan atau snack box kayak gitu-gitu loh teman-teman. Aku pengen banget sebenarnya, tapi masih menata mental juga ya, kesiapan juga gitu. Dan aku tuh masih lemah dalam pemasarannya ya teman-teman. Jadi ya masih terus belajar sih. Ya sebenarnya penjualan kayak gitu kalau banyak yang pesen ya lumayan juga ya teman-teman, tapi kalau pesannya cuman dikit-dikit gitu ya, yang penting ada yang pesen aja gitu. Alhamdulillah, meskipun apa ya, meskipun keuntungannya sedikit tetap dijalani aja. Ya siapa tahu dengan kita berjualan kita bisa ya, untuk ibu rumah tangga ya, itu kita bisa ngisi-ngisi dapur, kayak beli-beli peralatan dapur gitu ya, kalau perekonomian suami kita nggak mencukupi untuk membeli itu semua ya teman-teman. Jadi masih banyak banget langkah-langkah atau jalan lainnya untuk bisa tetap produktif gitu. Dan pada intinya kita sebagai ibu rumah tangga itu harus siap ya teman-teman. Siap nggak siap, harus siap menghadapi masa-masa resesi tahun depan ya, dengan sedikit langkah membuka usaha sampingan ya, kayak jual makanan atau buka toko kayak gitu-gitu ya teman-teman. Pokoknya banyaklah yang bisa dilakukan walaupun kita sebagai ibu rumah tangga cuma di rumah aja gitu ya teman-teman. Oke, jadi segitu dulu untuk cerita singkat aku. Maaf banget yang tidak berkenan untuk mendengarkan cerita aku, maaf banget ya.
Itu cuma curhatan kecil seorang ibu rumah tangga aja. Oke, tadi itu aku udah masak. Aku masak nasi lemak gitu ya teman-teman. Terus tadi ikannya telur dimasak petis udang gitu. Terus ini aku bikin sambelnya. Oke, jadi segini dulu ya untuk video aku kali ini. Semoga bermanfaat apa yang aku ceritakan tadi, dan tetap semangat ya teman-teman. Jangan lupa di like, comment, subscribe. See you on the next video. Wassalamualaikum.